Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi mengenai kondisi ekonomi pada masa pemerintahan Orde Baru. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sabina Hikal Aulia. Saya Puju Heriah. Saya Sahanafi Muhammad Salimah. Nama saya Nuraini Mujak Utami. Saya Nazwa Hervinia Salsabila. Pada pertengahan tahun 1960-an, kondisi ekonomi Indonesia telah mencapai keadaan yang sangat buruk. Perekonomian Indonesia menderita karena kekacauan politik yang dipicu oleh Presiden Soekarno, presiden pertama di Indonesia. Masalah-masalah ekonomi tidak menjadi perhatian utama bagi Soekarno yang menghabiskan masa hidupnya untuk berjuang di arena politik. Beberapa contoh dari kebijakan-kebijakannya yang memberikan dampak negatif pada perekonomian adalah memutuskan hubungan dengan negara-negara barat dan karenanya mengisolir Indonesia dari ekonomi dunia dan mencegah negara ini menerima bantuan-bantuan asing yang sangat dibutuhkan, dan deficit spending melalui pencetakan uang yang menyebabkan diversifikasi yang beberapa di luar kendali. Namun, setelah Soeharto mengambil alih kekuasaan dari Soekarno di pertengahan tahun 1960-an, kebijakan-kebijakan ekonomi mengalami perubahan arah yang radikal. Perkembangan perekonomian Indonesia pada zaman Orde Baru itu dibedakan menjadi 3 periode. Setiap periodenya dikenali dengan kebijakan-kebijakan spesifik yang bertujuan untuk konteks ekonomi spesifik. Periode awal itu adalah pemulihan ekonomi pada tahun 1966 sampai 1973. Langkah awalnya itu adalah reintegrasi Indonesia ke dalam perekonomian dunia, seperti bergabung kembali dengan International Monetary Fund atau IMF, PBB, dan juga Bank Dunia pada sekitar pertengahan akhir tahun 1960-an. Ini memulai aliran bantuan keuangan dari negara-negara asing dan juga Jepang masuk ke Indonesia, serta pertikaian dengan Malaysia pun dihentikan. Langkah yang kedua yaitu dengan memerangi hiperinflasi. Soeharto mengandalkan sekelompok teknokrat ekonomi yang dididik di Amerika Serikat untuk membuat sebuah rencana demi pemulihan ekonomi, seperti menstabilitaskan harga, melarang perdanaan domestik, kemudian diikuti dengan inflasi undang-undang penanaman modal asing dan undang-undang penanaman modal dalam negeri. Periode yang kedua yaitu pertumbuhan ekonomi cepat dan intervensi pemerintah yang semakin kuat sekitar tahun 1974 sampai 1982. Oil boom yang pertama terjadi pada tahun 1973-an ketika Organization of Petroleum Exporting Countries yang anggotanya termasuk Indonesia memotong ekspornya dengan drastis sehingga membuat harga minyak menjadi tinggi. Oil boom yang kedua terjadi sekitar tahun 1978-an ketika revolusi Iran mengganggu produksi minyak sehingga membuat harga minyak menjadi semakin tinggi. Karena kedua oil boom ini, pendapatan ekspor Orde Baru dan pendapatan pemerintah meningkat tajam. Periode yang terakhir yaitu pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh ekspor dan juga deregulasi sekitar tahun 1983 sampai 1996. Pada awal 1980-an, harga minyak jatuh lagi dan reposisi mata uang terjadi pada tahun 1985 yang membuat Indonesia itu memiliki banyak hutang. Ditambah dengan perekonomian yang telah diarahkan ulang, yang awalnya perekonomian yang bergantung pada produksi minyak menjadi perekonomian yang memiliki sektor swasta yang kompetitif yang berorientasi pada pasar ekspor. Pemerintah melakukan peningkatan tindakan-tindakan untuk mendukung pertumbuhan yang didorong oleh ekspor, seperti pembebasan bea cukai impor, dan pengulangan devaluasi rupiah. Meskipun Indonesia mengalami pembangunan yang sangat pesat pada masa Orde Baru, tetap ada sejumlah masalah dalam perekonomian bangsa. Ada masalah inflasi, hutang luar negeri, dan juga ketimpangan. Puncaknya yakni krisis moneter di tahun 1998 yang mengakhiri 32 tahun kekuasaan Soeharto. Masalahnya, kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru diarahkan pada pembangunan di berbagai bidang. Namun pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan sehingga berdampak pada kesenjangan ekonomi yang besar di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kebijakan ekonomi serta pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sudah baik, tetapi tidak bersifat merata sehingga muncul kesenjangan antara golongan kaya dan golongan miskin. Di awal pemerintahan Soeharto menjabat, ia dihadapkan oleh masalah yang cukup sulit.
terutama di bidang ekonomi yaitu hiperinflasi hingga 650% serta hutang luar negeri, melonjaknya harga kebutuhan pokok, kerusakan sarana dan prasarana, rendahnya pendapatan per kapita penduduk Indonesia hanya mencapai $70 AS. Program atau kebijakan untuk mengatasi permasalahan ekonomi di Indonesia pada masa Orde Baru, pemerintah pun mengeluarkan beberapa kebijakan atau program untuk menanggulanginya, yaitu program jangka pendek dan program jangka panjang. Program jangka pendek. Program ini dibuat berdasarkan dari TAP MPRS nomor 22 atau MPRS pada tahun 1966 dengan dua cara, yaitu yang pertama stabilitas dan rehabilitas. Stabilitas terdiri dari menyusun APBN berimbang dan yang kedua pinjaman luar negeri. Rehabilitas menjamin keamanan para investor asing. Program jangka pendek ini diambil dengan pertimbangan apabila inflasi dapat dikendalikan sehingga stabilitas ekonomi juga tercapai, serta kegiatan ekonomi dapat pulih sehingga produksi meningkat. Program jangka panjang. Pada 1 April 1969, pemerintah Orde Baru mengeluarkan landasan pembangunan yang disebut Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita. Repelita sendiri dibagi menjadi 5 periode. Selanjutnya yaitu Repelita 1 tahun 1969. Pada Repelita 1 ini, pemerintah fokus melakukan rehabilitasi prasarana penting dan pengembangan iklim usaha serta investasi. Pembangunan sektor pertanian menjadi prioritas guna memenuhi kebutuhan pangan sebelum membentuk sektor-sektor lain. Selanjutnya yaitu Repelita 2 1979 dan Repelita 3 tahun 1979 sampai dengan 1984. Pada Repelita 2 dan 3, pemerintah fokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, serta pemerataan pembangunan dengan melakukan penekanan pada sektor pertanian dan industri. Sehingga pada 1984, Indonesia berhasil mencapai status swasembada beras yang tadinya menjadi salah satu negara pengimpor beras terbesar di dunia pada tahun 1970-an. Dan yang terakhir yaitu Repelita 4 tahun 1984 sampai dengan 1989 dan Repelita 5 tahun 1989 sampai dengan 1994. Selain berusaha untuk mempertahankan kemajuan sektor pertanian, pada periode ini juga mulai berfokus pada sektor industri, khususnya industri barang ekspor, industri yang menyerap tenaga kerja, pengolahan hasil pertanian, dan menghasilkan mesin industri. Program-program baru yang muncul pada Orde Baru dapat dikatakan memberikan hasil yang signifikan. Akan tetapi masih ada sisi negatif yang juga muncul, salah satunya ketimpangan pertumbuhan antar ekonomi daerah dan antar golongan pekerjaan. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.